Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damri SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 0307 Siundol Jaya, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.1 menurut Ki Hajar Dewantara yang bertema pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Inilah tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan demikian, maka seyogianya dan seharusnya pendidikan itu harus berpihak kepada murid. Kemudian, seorang guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kemudian, seorang pendidik atau seorang guru harus memahami karakter murid-muridnya. Dan yang terakhir, seorang guru harus memahami tujuan pengajaran. Sehingga dengan demikian, pendidikan yang kita laksanakan di sekolah maka mencerminkan siswa yang memiliki kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga siswa memiliki budi pekerti yang luhur. Mari kita perhatikan kembali semboyan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pertama, Ingarso sung tulodo, yang berarti bila mana seorang guru di depan, maka ia harus menjadi teladan bagi murid-muridnya. Kedua, ing madya mangun kerso, yang berarti bila mana ia berada di tengah, maka ia akan mengayomi murid-muridnya. Dan yang ketiga, tutwuri handayani, bila mana seorang guru berada di depan, maka ia harus mampu memberikan dorongan kepada murid-muridnya untuk menemukan jati diri ataupun kompetensi yang ada pada diri anak tersebut. Semboyan Ki Hajar Dewantara tadi menurut saya sesuai dengan kebudayaan adat Mandailing, yaitu Dalihan Natolu. Dalihan Natolu itu terdiri daripada Mora. Mora ini berada di depan yang bertugas untuk menjadi contoh teladan. Kemudian yang kedua dari Dalihan Natolu ini adalah Kahanggi yang berada di tengah memberikan dukungan kepada Mora dan juga mengayomi Mora untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah anak boru. Ini posisinya di belakang. Posisi anak boru ini di belakang dan bertugas untuk memberikan dukungan kepada Kahanggi dan juga Moranya. Inilah kebudayaan Dalihan Natolu yang sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Mora sesuai dengan Ingarso sung tulodo, Kahanggi sesuai dengan ing madya mangun karso, anak boru sesuai dengan tutwuri handayani. Dengan demikian, pendidikan yang berpihak pada murid itu adalah pendidikan yang diberikan kemerdekaan dalam belajar, memberikan kemerdekaan kepada anak didik kita untuk memperoleh kemerdekaan dalam pembelajarannya. Kemudian pendidikan itu harus berpikir kreatif dan juga inovatif. Kemudian pendidikan yang berpihak pada murid itu harus sesuai dengan pendidikan dengan perkembangan zaman. Namun kenyataannya sekarang banyak sekali sekolah-sekolah yang menerapkan pembelajaran teacher center. Teacher center ini adalah
murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh dalam pembelajaran, sehingga murid tidak dapat mengembangkan bakatnya. Kenapa? Karena teacher center ini adalah pendidikan yang menerapkan guru sebagai pusat pembelajaran. Padahal, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu hanya menuntun kodrat ataupun kemampuan yang ada pada anak didiknya, bukan menjadi pusat dari pembelajaran. Dengan demikian, di sekolah kami sudah mengadakan ataupun membuat pendidikan yang berpusat pada murid dengan membuat ekstrakurikuler. Yang pertama, belajar baca tulis Al-Quran. Yang kedua, belajar seni tari. Dan yang ketiga, belajar sholat. Ini adalah suatu upaya di sekolah kami untuk menjadikan pendidikan yang berpusat pada murid. Untuk menjadikan pendidikan itu berpusat pada murid, memang sangat banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama, masih rendahnya minat siswa dalam mengikuti kegiatan yang disediakan oleh sekolah. Banyak sekali siswa yang tidak mau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, kurangnya kemampuan guru dalam menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Karena banyaknya sekali guru yang tidak memahami tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ing Madya Mangunkarso, tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi tadi adalah, pertama, saya menggunakan model pembelajaran yang bervariatif, tidak monoton, selalu mencoba menyesuaikan model pembelajaran dengan kebutuhan dan minat peserta didik saya. Kedua, mengikuti berbagai pelatihan untuk mengembangkan kompetensinya. Bila mana seorang guru itu belum mampu memahami filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpusat pada murid, maka seorang guru itu diajak untuk mengikuti pelatihan-pelatihan webinar untuk mengembangkan kompetensinya. Dan yang ketiga, seorang guru itu kita harus selalu memberikan teladan bagi murid-murid dan peserta didik kita. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa pendidikan yang berpusat pada murid itu adalah, jadilah guru yang menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Salam guru penggerak. Semangat untuk menuju perubahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.